Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Okay, before we start the learning today, please Anissa lead the prayer. Okay, all please pray together. Yes. Okay, thank you Anissa. Okay everyone, now before we start the class, I will check your attendance. Please attention. Hervira Nela, Fani Fadila, Ladisa, Kofifa, Feby Octavia, Yes, Miss. Revita Niza, Anissa Elvina, Present, Miss. Najmi El Solaya, Messi, Present, Miss. Putri Amanda Salsabila. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Miss mau di atas meja Ananda cuma ada buku yang berhubungan dengan mata pelajaran Miss. Selain dari kimia, harap disingkirkan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, Miss harap sampah di sekitar kalian tolong dikondisikan biar pembelajaran kita lebih kondusif. Sudah everyone? Yes, Miss. Oke, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Miss mau mengingatkan kembali kepada Ananda materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa pembahasan kita pada minggu sebelumnya? Miss. Oke, silakan Anissa. Acid and base, Miss. Ya, acid and base. Nah, sekarang Miss mau nanya, siapa yang masih ingat apa itu acid and base? I miss. Ya, silakan Anissa. If the acid have the pH less than 7, Miss, and base the pH more than 7. Oke, terima kasih Anissa. Baik, benar kata Anissa kalau asam itu adalah senyawa yang memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa besar dari 7. Nah, kalau kita larutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+, dan basa dia akan menghasilkan ion OH. Oke, sekarang kita masuk pada materi baru yaitu hidrolisis. Sekarang Miss mau nanya, pernahkah Ananda mendengar kata hidrolisis garam? Never, Miss. Yang lain? Oke, sekarang Miss akan jelaskan apa itu hidrolisis garam. Nah, di sini sal hidrolisis itu berasal dari dua kata, yaitu hydro dan lisis. Siapa tahu apa itu hydro? Air. Oke, lisis pemecahan. Hydro air, lisis pemecahan. Jadi hidrolisis pemecahan air. Siapa yang bisa menyempurnakan kalimatnya lagi? Ayo. Hydro air, lisis pemecahan. Jadi hidrolisis Pecahan oleh air. baik, bagus Anissa. Nah, jadi hidrolisis itu adalah pemecahan molekul di dalam air membentuk ion-ion. Nah, jadi sekarang kita bahas hidrolisis garam. Jadi yang di PC itu adalah molekul Salt. ya, molekul si garamnya membentuk ion-ion. Nah, sekarang hidrolisis garam itu dibagi menjadi ada dua bagian. Yang pertama ada garam terhidrolisis dan ada garam yang tidak terhidrolisis. Nah, untuk garam yang terhidrolisis itu ada terhidrolisis sempurna dan sebagian. Sekarang Miss mau nanya, ada yang tahu garam yang seperti apa yang akan terhidrolisis sempurna? Ada yang tahu garam seperti apa yang akan terhidrolisis sempurna, yang akan terhidrolisis sebagian, dan yang tidak terhidrolisis? Please, your hand, student. Oke. Nah, sekarang
Miss ada di sini NaCl. Nah, di sini penyusun dari NaCl itu apa? Ada HCl, Na dan sodium and chloride, Miss. Nah, kalau kita uraikan dia terbentuk dari asam dan basa apa? kuat, strong, Strong base. Ya di sini ada strong base and acid. Strong. Strong Ya, acid. strong acid. Nah, ketika asam kuat dengan basa kuat kita reaksikan, maka nanti dia akan membentuk garam yang terhidrolisis atau tidak? No, Miss. Kenapa? Kenapa dia tidak terhidrolisis? Nah, ketika kita reaksikan antara basa kuat dengan asam kuat, nanti dia tidak akan mengalami hidrolisis. Karena apa? Karena ketika kita uraikan NaCl itu dia terbentuk dari NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Nah, ketika NaCl itu kita uraikan menjadi Na plus tambah. Nah, yang nantinya ketika kita reaksikan dengan air, maka dia akan kembali membentuk NaOH lagi. Jadi dia itu tidak terhidrolisis melainkan terionisasi sempurna. Ya. Nah, sekarang Miss punya NH4Cl. Nah, itu diperoleh dari senyawa apa saja? NH4OH. Ya, NH4OH dan Nah, di sini NH4OH itu asam atau basa? Basa kuat atau basa lemah? Nah, basa lemah. Kemudian HCl itu tuh asam kuat atau asam lemah? Strong acid. Nah, ketika asam kuat kita reaksikan dengan basa lemah, dia akan terhidrolisis atau tidak? Ya. Terhidrolisis sempurna atau sebagian? Kenapa dia terhidrolisis sebagian? Ada yang tahu? Kenapa dia terhidrolisis sebagian? Because the base is weak, Miss. Ya, karena di sini ada satu senyawa yang lebih dominan dibandingkan dengan senyawa yang lainnya. Nah, di sini yang kuat adalah asamnya, sehingga dia akan bersifat apa? Asam, karena yang dominan di sini adalah asam. Nah, kemudian Miss di sini juga punya KCN. Nah, KCN itu tersusun dari senyawa apa saja kalau kita membentukannya? KOH. Nah, ada KOH dan HCN. Nah, di sini KOH itu berperan sebagai asam atau basa? Basa. Dia kuat atau lemah? Kuat. Nah, ketika KOH basa kuat kita reaksikan dengan HCN ini kuat atau lemah? Lemah. Dia akan terhidrolisis atau tidak? Ya. Iya, terhidrolisis sempurna atau sebagian? Sebagian. Nah, jadi kalau kita reaksikan antara basa kuat dengan asam lemah, maka dia akan terhidrolisis sebagian dan dia bersifat basa. Kenapa tadi dia bersifat basa? Karena basa kuatnya. Iya, karena yang lebih dominan di sini adalah si basa kuat. Oke, terakhir ada senyawa NH4NO2. Nah, itu tuh terhidrolisis sebagian atau sempurna? Sempurna. Dia terbentuk dari senyawa apa saja? Lemah dan lemah, Miss. Ya, lemah dan lemah. Ketika asam lemah kita reaksikan dengan basa lemah atau sebaliknya, maka dia akan terhidrolisis sempurna. Nah, ini kita lihat dari, kalau tadi kan ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Kalau ini kita perbankan dari nilai apanya? Ada yang tahu? Nah, kalau untuk yang terhidrolisis sempurna itu kita berpedoman kepada, untuk menentukan sifatnya berpedoman kepada nilai Ka dan nilai Ka dan Kb-nya. Oke. Sekarang nih, ketika senyawa NaCl tadi yang kita bilang dia tidak terhidrolisis tadi, kalau kita uji dengan kertas lakmus, ketika kita masukkan kertas lakmus biru, dia berubah atau tidak? Kertas lakmus biru ketika kita celupkan ke dalam larutan NaCl, dia berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa dia tidak berubah? Iya, karena dia netral. Nah, ketika lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan ini, dia berubah atau tidak? Tidak. Oke, sekarang yang kedua ada NH4Cl. NH4Cl ini tadi kita katakan dia terhidrolisis sebagian. Ketika kita masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan ini, dia akan berubah atau tidak? Berubah. Ketika kita masukkan lakmus biru ke sini, maka dia akan berubah menjadi Merah. Dan ketika kita masukkan lakmus merah, Tidak. tidak, karena di sini yang lebih dominan adalah Cl. iya, pintar.
Benar sekali, saya tepuk tangan untuk Revita. Oke, sekarang yang ketiga di sini ada NaCH3COO. Nah, di sini dia terhidrolisis atau tidak? Ya, karena yang satu kuat, yang satu lemah. Nah, di sini ketika kita uji dengan kertas lakmus biru ke dalam larutan ini, maka kertas lakmusnya berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian ketika lakmus merah kita celupkan ke sini berubah atau tidak? Iya. Berubah menjadi, Biru. karena ini bersifat Basah. basah, karena yang dominan adalah si Na. ya, benar sekali. Nah, terakhir ada NH4CH3COO. Nah, ini terhidrolisis sebagian atau sempurna? Sempurna. Karena Sempurna atau sempurna? ya, karena di sini ada asam lemah dan basa lemah. Nah, ketika kita uji dengan kertas lakmus, apakah kertas lakmusnya berubah? Yes. Ya, berubah. Ketika kita uji dengan kertas lakmus biru, maka dia akan berubah menjadi merah, dan apabila kita uji dengan kertas lakmus merah, maka akan berubah menjadi biru. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan yang telah Miss jelaskan tadi? Ya, satu orang yang berani ke depan. Ada yang bisa menyimpulkan dari semua yang telah Miss sampaikan tadi? Miss, excuse me, Miss. Oke, I wanna ask Miss, silakan Anissa. if we wanna check the pH of the solution, is there any other way to check this solution, Miss? This is we use lakmus paper. So, that's the another way. I mean, apakah ada cara lain gitu, Miss, untuk menentukan pH suatu larutan itu, Miss? Oke, Anissa. Nah, sebelum Miss menjawab pertanyaan Anissa, ada di antara Ananda semua yang bisa menyampaikan kepada teman-temannya tentang kesimpulan pembelajaran yang Miss sampaikan hari ini? Ya, silakan Ladis. Oke Miss, berdasarkan penjelasan dari Miss, ada beberapa yang bisa ambil kesimpulan bahwasanya tidak semua garam itu memiliki pH netral atau 7. Nah, itu bisa ditentukan dari hidrolisis garam yang mana yang kuat, yang penentu sifatnya. Nanti ada yang terhidrolisis sebagian dan hidrolisis sempurna dan tidak. Nah, yang tidak itu pH-nya netral, yang sebagian itu mengikuti siapa yang kuat penentu sifatnya. Terus yang apa namanya, yang terhidrolisis sempurna bisa tadi nggak nyimak sih Mas? Itu tergantung kepada mereka dan sampai. Itu Miss. Nah, sekarang tepuk tangan untuk Anissa. Miss, tapi ada yang satu hal yang bisa bingungkan ya. Nah, katanya kan si hidrolisis ini pemecahan garam oleh air gitu kan Miss. Tapi yang bisa bingung tuh kayak gini, kan garam kan NaCl masuk ke air kan pecah tuh kayak jadi Na+ sama Cl-nya. Berarti pecahnya itu nggak hidrolisis namanya berarti Mas. Kan dia pecah gitu namanya. Kalau dilihat kan nggak ada lagi hilang kayak pecah jadi Na+. Kayak kan pemecahan garam oleh air. Kalau sekilas kalau dilihat kan kayak gitu. Gimana tuh Mas? Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ladisa. Nah, sekarang Miss akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan Ananda pecahkan permasalahan yang disampaikan oleh Vina dan Larissa. Nah, untuk sekaligus dengan soal yang ada di depan. Untuk kelompok pertama itu ada Anissa, Nela, Opi sama Fani. Kelompok kedua ada Larissa, Feby sama Vita, dan kelompok ketiga ada Vina, Najmi, Caca dan Messi. Miss beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Silakan. Oke, Miss. Kita buat apa ya itu keterangan itu maksudnya apa, Miss? Keterangan itu dia kan nanti itu ada yang tertulis sebagian, dia itu bersifat basah. Apakah kita harus buat misalnya ini sama Enggak. Di keterangan itu cukup bikin tertulis sebagian, kemudian di bawahnya bersifat apa. Oh ya. Oke, terima kasih, Miss. Ada pertanyaan kalian untuk mengerjakan latihannya tinggal 7 menit lagi. Ada yang sudah selesai?
pertama yang berdasarkan dari tabel, yaitu kan pengisian titik-titik aja kan Miss. Iya. Titik-titik pertama itu jawabannya itu asam lemak dan sifat larutannya itu jadi basah karena di sini senyawanya itu antara basah kuat dan asam lemak. Jadi basah itu lebih dominan sehingga sifatnya itu basah. Yang kedua KCN, rumus kimianya itu dari KOH dan HCN. KOH sifatnya basah kuat dan HCN sifatnya asam lemak, sehingga sifat larutan garamnya menjadi basah. NH4Cl dari NH4OH dan HCl. NH4OH sifatnya basah lemak dan HCl sifatnya asam kuat, sehingga sifat larutan garamnya itu asam. Yang keempat Na2SO4, yaitu terdiri dari NaOH dan H2SO4. NaOH sifatnya basah kuat, H2SO4 sifatnya asam kuat, sehingga sifatnya netral. Dan selanjutnya NH4Cn, yaitu terdiri dari NH4OH dan HCN. NH4OH yaitu basah lemak, HCN yaitu asam lemak, sehingga sifatnya tergantung tetapan ionisasi. Thank you Miss. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang berbeda dengan yang disampaikan dengan kelompok 2? Kemudian tadi ada 2 tugas kan yang disebutkan kelompok 2. Kami tidak dapat menjawab yang pertanyaannya Miss. Oke, baik. Ada kelompok lain yang bisa menjawab pertanyaan dari Ladisa dan Vina? Coba Miss mau mendengarkan. Coba kelompok 1 bisa. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 berdiskusikan mencoba menjawab. Oke, silakan Najmi. Yang lain perhatikan Najmi. Nanti misalnya lagi harus bisa menjawab. Baiklah, Miss, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ladisa, yaitu kenapa NaCl tidak terhidrolisis. Itu kan pertanyaannya tadi dia kan katanya pemecahan garam oleh air. Kan garam dimasukkan ke air kan pecah tuh, udah nggak ada lagi garam yang terlihat. Berarti nggak pemecahan garam oleh air namanya itu, Miss. Baiklah, di sini kita tahu kalau NaCl itu adalah garam yang terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Nah, kation dan anion dari asam dan basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis karena dia itu terionisasi secara sempurna. Jadi terionisasi maksudnya di sini itu adalah dia itu berubah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, garam yang tidak terhidrolisis itu terjadi ketika ada kation maupun anion yang bereaksi gitu. Jadi ketika dia terionisasi, dia itu akan bereaksi lagi, nggak jadi pecah gitu. Maksudnya tuh kan udah pecah tadi si garam yang lemah-lemah nih, itu dia bereaksi gitu. Iya. Sama-sama kationnya Na+ dan Cl- itu. Oke, terima kasih Najmi. Baik, akan Miss luruskan kepada Ladisa. Nah, ketika di sini ketika ada NaCl kita larutkan di dalam air, maka nanti kan dia akan terpecah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ketika Na+ dan Cl- ini ketika di dalam air itu dia akan mengalami nanti itu dia akan membentuk kembali NaCl, kayak dia itu tidak terhidrolisis melainkan terionisasi sempurna. Nanti kan Na+ direaksikan lagi dengan bereaksi dengan air, maka dia akan membentuk NaOH lagi. Kemudian kalau HCl dia akan berbentuk HCl lagi. Nah, jadi dia tidak terhidrolisis, tidak terurai, melainkan dia terionisasi sempurna. Bagaimana Ladisa, mengerti? Baik, sekarang latihannya sudah selesai. Nah, sebelum pembelajaran Miss tutup, silakan kerjakan soal di depan, kemudian kerjakan juga soal pada halaman 169 dan minggu depan kita bahas kembali. Ada pertanyaan? Buku apa nih? Untuk pertanyaan Vina, tadi Vina bertanya, katanya selain dengan yang Miss jelaskan tadi, bagaimana cara menentukan pH. Nah, untuk menentukan pH itu dapat kita tentukan dengan 2 cara lainnya, seperti dengan menggunakan pH meter dan dengan menggunakan indikator. pH meter Anda tahu?
pH meter itu berupa alat yang kita gunakan untuk menentukan pH suatu larutan. Nanti tuh kayak tertera langsung itu di layarnya, misalnya berapa pH-nya. Kemudian kalau indikator dengan misalnya menggunakan kipas lakmus sepertinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Miss. Baik, sebelum Miss tutup kelas hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.